Kedua yang sama motoren yang luar biasa. Hari ini saya diajak untuk berpartisipasi di dalam kegiatan LKK. Saya dikasih jadwal materinya tentang psikologi perempuan ya. Psikologi perempuan. Apa yang para peserta LKK bayangkan ketika membaca materi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang terbesit di dalam pikiran saya tentang psikologi perempuan. Jadi ketika kita berbicara tentang psikologi perempuan, berarti kita berbicara tentang mental perempuan, karakter seorang perempuan itu bagaimana dia bisa mengelola emosinya itu dengan baik, dan bagaimana dia mencapai pada perempuan yang sebenarnya. Oke, luar biasa sekali. Setidaknya mungkin para peserta sudah punya gambaran sehingga mudah untuk mencari referensi. Oh, mungkin wakil sebelah sana. Oh, nama tadi lupa. Nunung Putriyanti dari cabang Semawa. Iya, Semawa. Luar biasa. Oke, yang sebelah timur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Damayanti Syahril dari cabang Buah Raya. Baik, mengenai perkataan Yunda, apa yang terbersit dalam pikiran saya ketika dikatakan psikologi perempuan. Nah, yang terbersit dalam pikiran saya adalah perilaku atau kepribadian dari seorang perempuan itu. Bagaimana psikologi ini adalah ilmu yang mengkaji tentang perilaku dan kepribadian seorang perempuan. Mungkin itu. Terima kasih. Jadi ini berlanjut. Oke, yang sebelah selatan. Yang di tengah, yang biru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, saya dari cabang Bima, Komisariat STKP Bima. Langsung saja membahas tentang perempuan itu sangatlah panjang, akan tetapi bagaimana cara kita menghadapi ataupun bagaimana cara kita sebagai perempuan mengelola emosi kita terhadap apa yang menjadi tuntutan kita untuk maju gitu. Tetapi di situ juga kita dituntut untuk menahan emosi yang seharusnya itu dikeluarkan. Mental kita. Ya, ada banyak kasus yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin juga ada di sini. Ada orang dia mungkin punya rasa tidak suka dengan apa yang orang suruh, tetapi dia tetap melakukan walaupun itu terpaksa. Ada yang merasa seperti itu? Pernah? Jujur aja, jujur. Pernah. Apa yang Anda pikirkan ketika itu? Sampaikan saja. Saya merubah materinya setelah sampai di sini. Tadi ngobrol di luar. Beda dengan yang tahun-tahun lalu. Saya monoton prolog itu tidak begitu menarik menurut saya. Ini LKK. LKK itu harus ada skill yang harus kalian bawa pulang. Jadi minimal kalian nanti bisa. Saya basicnya psikologi. Jadi saya dosen bimbingan dan konseling. Basic saya psikologi pasti 1 bulan. Jadi saya beberapa periode, hampir 3 periode, jadi kepala laboratorium konseling di prodi. Dan yang saya terapi itu dari berbagai prodi maupun orang dari luar, itu orang-orang yang tidak bisa mengatakan tidak. Ada yang seperti itu? Ada. Ya, banyak.
Jadi ada orang yang tidak bisa mengatakan tidak ketika itu dipaksa orang, atau mungkin dia merasa nggak enak, jadi padahal dia nggak suka, dia merasa nggak enak sehingga dia harus manut aja lakuin, padahal dia nggak nyaman, nggak suka dia, tapi terpaksa. Itu dalam ilmu psikologi itu nasihat. Ketika Anda tidak suka dengan itu, katakan bahwa Anda tidak suka melakukan. Jadi apa nanti orang bisa katakan, mungkin orang yang menyuruh ini orang yang kita hormati, apakah nanti tidak membuat orang itu tersinggung? Nah, itu butuh keahlian khusus. Nah, memang mungkin di peserta ini nggak ada yang basicnya psikologi ya, atau mungkin bimbingan counseling, nggak ada ya? Ya, walaupun kalian bukan basicnya psikologi atau mungkin bimbingan dan counseling, masih bisa melakukan terapi baik pada diri sendiri maupun pada orang lain terkait dengan bagaimana mengatakan tidak pada yang sesuatu yang tidak kalian suka untuk kalian lakukan dengan kalimat yang tepat pada saat yang tepat dan ekspresi yang tepat. Persoalannya hanya itu. Jadi orang itu menjadi bermasalah dengan orang lain, misalnya perempuan ketika bekerja misalnya di kantor, atasannya bilang, no, kamu beresin itu, padahal dia sudah lagi mungkin punya masalah pribadi, anaknya sakit, pekerjaan banyak, ada datang lagi suruh teman-temannya suruh atau bosnya suruh, no, beresin meja saya, no, cuci piring, segala macam yang menekan, yang membuat orang itu terpaksa melakukan itu padahal dia tidak tahu. Nah, bagaimana cara melakukan itu, menolak itu? Nah, perempuan yang saya temukan di berapa materi yang saya olah berapa hari ini, itu saya menemukan ada banyak perempuan yang masih bekerja itu di bawah tekanan seperti itu. Bagaimana untuk menyikapi itu, Bu? Termasuk kategori pelecehan seksual segala macam itu. Nah, persoalan itu berawal dari kita. Jadi orang menilai kita seperti apa, italah patokannya. Kita dibilang cupu karena kita menampakkan seperti orang cupu. Kita dibilang smart karena menampakkan diri sebagai orang yang smart. Berarti yang salah itu yang menilai apa kita? Sumber masalahnya kita. Kita yang menampakkan itu sehingga orang menilai itu. Gitu. Ada orang itu sebenarnya cantik. Saya pernah terapi orang cantik. Perempuan bekerja. Dia kerja sambil kuliah. Dia tidak percaya diri. Bahwa dia cantik. Saya bilang, apa yang membuat Anda berpikir bahwa Anda itu tidak layak? Saya takut ini, takut itu. Orang takut nanti orang bilang gini, bilang gitu. Orang itu sudah bilang begitu, belum? Berarti Anda yang irasional. Andalah yang berpikir mendorong orang itu untuk mengatakan itu pada Anda. Paham? Jadi sugesti, pernah baca teori tentang sugesti. Anda mensugesti orang lain untuk cenderung melakukan itu atau mengatakan itu. Misalnya, Anda berbeli baju baru, lalu ke kantor, dandan menor, cocokan dengan baju ini harus dandan menor, lalu di kantor dilecehkan sama orang, genit anak udah usianya segitu, udah tua gitu. Kan kita yang memancing itu. Itulah dilemanya perempuan. Kenapa saya tidak setuju perempuan itu berkarir kalau dia tidak bisa menempatkan diri secara proporsional? Saya setuju perempuan itu berkarir kalau dia bisa menempatkan dirinya secara proporsional. Fungsi perannya. Nah, ada banyak penelitian juga yang membuktikan bahwa orang atau perempuan yang bekerja atau wanita karir itu rentan kena stres, rentan kena masalah, rentan depresi, rentan cemas. Kenapa
Kenapa? Karena itu tadi pemicunya. Ada orang tuh mengejar, pokoknya apa-apa harus sempurna. Harus sempurna, apa itu kalau nggak sempurna maka itu bukan dia, itu irasional itu. Dalam ilmu psikologi kalau ada kondisi seperti itu, misalnya perempuan atau laki-laki sekalipun, itu irasional. Kenapa? Kesempurnaan itu tidak pernah ada. Salah itu biasa apa? Salah bisa diperbaiki. Ada orang itu baru disuruh mengerjakan sesuatu, saya nggak bisa. Saya tanya, apa Anda sudah coba? Belum. Lalu dari mana Anda menyimpulkan bahwa Anda tidak bisa? Kan Anda katanya belum coba. Oh, setelah dicoba, coba sekali. Sudah, saya gagal. Berapa kali? Sekali. Baru sekali. Baru sekali. Ahli yang menciptakan lampu ini berapa ribu kali? 99. Baru berhasil. Baru sekali. Sombong sekali. Anda mengatakan Anda tidak bisa. Padahal itu akan mencoba sekali gitu loh. Itu perempuan. Dilema perempuan itu di dalam dunia kerja itu dia muncul cemas, takut, khawatir segala macam itu. Semakin tinggi jabatannya perempuan, semakin tinggi tingkat tekanan. Ya, saya mulai rasakan sendiri. Ketika saya diangkat menjadi Kaprodi, baru masuk 2 tahun. Dulu ketika diangkat jadi kepala lab, saya enjoy kenapa? Realisasi ilmu saya jalan di situ. Tetapi ketika diangkat jadi Kaprodi, saya mulai pusing kenapa? Saya bukan orang manajemen. Iya, saya bukan orang yang suka duduk di balik meja. Saya orang pelaku. Jadi tingkat stres itu tinggi. Kadang pulang ke rumah itu marah-marah, gak jelas. Kadang suami saya bilang, kamu salah makan apa? Katanya, kok marah-marah pulang. Jauh-jauh, jangan dekat-dekat, saya bilang. Jauh-jauh, pokoknya jangan dekat-dekat. Kenapa? Ini lagi mau meledak. Kenapa? Deadline untuk yang saya kerjakan ini ada 5 materi yang harus selesai dalam waktu yang bersamaan. Gimana ada tekanan? Tetapi setelah saya pikir lagi, kenapa saya tidak buat manajemennya? Diurutkan mana yang paling penting, mana yang paling mendesak sekali di waktunya. Lalu saya buat list urutan. Itu namanya manajemen pekerjaan. Di dalam terapi untuk perempuan pekerja, wanita karir pun seperti itu. Misalnya tugas sebagai ibu, sebagai istri. Mana yang lebih dulu tugas sebagai ibu dan istri? Kira-kira mana yang lebih dulu tugas sebagai istri dan sebagai ibu? Sebagai istri. Kenapa? Oke. Karena kita harus menjadi seorang istri dulu, baru kita harus jadi ibu. Harus menjadi istri dulu. Kita anak, baru kita akan panggil menjadi ibu. Oke. Karena logika itu ya. Oke, sebelahnya. Nama. Nama saya Sarah dari Cabang Bima. Cabang Bima. Baik, saya Supriya Nurisa dari Cabang Gua Raya. Nah, kenapa saya berpendapat bahwa istri dulu menjadi istri dulu baru ibu? Karena yang kita ketahui bahwa pertama kalau kita sebagai anak itu surga berada di telapak kaki ibu. Kemudian kalau kita sudah menjadi istri, maka kita akan berpindah bahwa surga itu berada di telapak kaki suami. Jadi saya pilih suami baru istri dulu baru ibu. Iya. Itu ya. Siapa suruh punya anak? Siapa yang suruh punya anak? Yang melahirkan tanggung jawab. Coba. Ayo, kan suami istri ini bertanggung jawab nih terhadap anak. Oke. Jadi ketika mana yang lebih dulu antara fungsi menjadi istri atau menjadi ibu? Kembali ke manajemennya. Mana yang lebih dulu membutuhkan? Apakah menjadi ibu ini atau menjadi istri? Kembali ke manajemen. Jadi perempuan ketika bekerja dia
karena didulukan, karena berikutkan, itu karena perempuan ketika bekerja dia harus punya manajemen. Tanpa manajemen maka tingkat stres itu akan mencapai depresi. Jadi depresi itu adalah yang paling akut, yang paling berat. Jadi mulai dari kemarahan itu memicu cemas. Kecemasan itu ketika meningkat dia akan menjadi stres. Di stres ini sebenarnya bisa dikelola. Stres ini tidak serta-merta bahwa stres itu adalah momok yang paling menakutkan. Orang-orang tertentu dengan kemampuan tertentu menggunakan stres ini sebagai energi yang akan mendorong dia melakukan sesuatu tanpa batas. Itu namanya di dalam ilmu psikologi namanya manajemen stres. Ada orang itu punya pendapat, stres itu kan misalnya teman kerja dari perempuan, misalnya saya, ngapain kamu stres? Lupakan saja masalah itu tidak bisa dilupakan. Masalah itu tidak bisa dilupakan. Mau disimpan di mana pun masalah tetap ada, tetap mengikuti kita. Tetapi masalah ini harus diselesaikan. Diselesaikan dengan cara apa? Tergantung jenis masalahnya. Kayak tadi, kalau dalam ilmu psikologi, orang yang tidak bisa mengatakan tidak itu ada teknik terapi. Jadi misalnya perempuan yang seperti yang kita ceritakan tadi, yang pertama dia tidak bisa mengatakan tidak, atau mungkin dia sungkan untuk marah, padahal dia mau marah gitu. Padahal ya marah aja kan normal kalau marah. Yang tidak normal itu marah-marah. Marah itu normal, wajar, sehat itu kalau orang marah. Yang tidak sehat itu orang marah-marah. Kalau orang itu marah-marah lebih dari 1 jam, itu sudah masuk kategori penyimpangan psikologi. Jadi orang itu kuat secara normal itu dia hanya mampu berbicara marah-marah itu sampai 1 jam. Lewat dari 1 jam berarti ada masalah dengan sarafnya. Saya juga suka marah-marahin mahasiswa. Telat ini, telat itu, marah-marahin. Habis itu saraf lagi bahunya. Kenapa? Marah itu normal. Kalau saya tidak marah, nanti berdampak pada yang lain. Mungkin saya lupa di mana tempat saya simpan file, mungkin saya lupa ada janji dengan orang, segala macam saya lupa. Tapi itu dampaknya. Maka marah-marah itu jangan pernah berpikir bahwa marah itu buruk. Yang buruk itu marah-marah gitu loh. Kenapa? Orang kan sering bilang, oh perempuan emosional, emosian. Emosi itu kan energi positif. Itu karunia Tuhan itu. Jangan dikira emosi itu buruk semua. Emosi bahagia apa itu buruk? Kan enggak. Emosi ingin berprestasi itu kan enggak buruk. Yang buruk itu adalah emosional, marah-marah, ketakutan, kecemasan. Nah itu emosi yang buruk itu. Tapi kalau emosi secara umum itu dia banyak komponennya. Ada hal yang positif, ada yang negatif. Marah pun masih normal. Kalau tidak marah-marah, kalau marah-marah sudah menyimpang. Di dalam ilmu psikologi itu ada terapi semua. Terus ada lagi perempuan yang bekerja itu dia tidak sanggup memikul beban ganda sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak dari orang tuanya, sebagai bawahan dari atasannya, tidak tahu. Jadi tekanannya datang bertubi-tubi, bisa suami marah-marah, ke kantor lagi, bosnya marah-marah. Sebentar jam 10 ditelepon sama guru di sekolah, anaknya bolos. Jadi macam-macam tekanan perempuan. Tetapi kalau menurut saya perempuan itu hebat. Kenapa? Mampu menanggung semua itu. Laki-laki nggak mungkin mampu. Wah, urusan anak, urusan kamu gitu. Urusan ibu-ibu, urusan anak. Oh, lihatin anak di sekolah itu urusan istri, bukan urusan saya. Itu kalau bapak-bapak. Oh, urusan masak itu. Oh, itu ibu-ibu yang punya urusan. Urusan cuci piring. Kalau saya
punya waktu untuk cuci piring, silakan bapak cuci piring. Kalau mau makan, piring kotor semua misalnya. Atau mungkin saya harus pergi pagi-pagi berangkat kerja,